Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Oke, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa istimewa. Paham? Oke, sekarang ibu ulangi lagi ya. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa istimewa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Masih semangat? Sudah sarapan belum? Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Bu? Ya, hari ini Ibu mau menyampaikan materi tentang kelola emosi. Nah, di sini ya, sebelum kita memulai pembelajaran tentang mengelola emosi, Ibu minta kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Yuk, silakan. Oke, Bal. Yuk, silakan Bal, pimpin doa dulu. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, akan sampaikan kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing agar dijaga kelancaran. Berdoa dimulai. Oke, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa kalian cerna dengan baik dan bermanfaat untuk kalian, kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tidak hadir hari ini siapa? Santang, kenapa? Tidak ada kabar. Fitri? Piker. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Berarti 3 orang yang tidak hadir hari ini. Oke. Mudah-mudahan minggu depan hadir semua sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kalian berdiri dulu. Ada ice breaking dari Ibu. Ya. Kita berdiri agak renggang, nggak apa-apa, biar lebih leluasa. Yang laki-lakinya boleh keluar dari bangkunya juga nggak apa-apa, silakan. Lagi lebih luas lagi. Ya. Ada ice breaking-nya, ini adalah 7 guru BK hebat. Nah, 7 jurus guru BK hebat. Ya, sekarang kita ice breaking dulu biar nggak tegang, biar lebih semangat, biar lebih fokus lagi belajarnya. Ya, oke, sudah nyaman posisinya? Karena ada gerakan-gerakan. Ya, oke, bisa dimulai. Kita ikutin ini gerakannya, ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, boleh duduk lagi. Nah, sudah lebih semangat ya belajarnya ya? Oke. Masih konsentrasi? Masih. Sekarang berarti di sini ada berapa jumlahnya? 34. 34. Ya, silakan kursinya agak direnggangkan. Kalian berpasangan-pasangan dengan temannya masing-masing, berhadapan-hadapan. Sok, silakan diatur sekarang kursinya. Sekarang ada yang harus kalian kerjakan. Apa yang harus kalian kerjakan? Ini namanya bermain peran, ya. Bermain peran tentang kelola emosi. Jadi kalian sudah berpasang-pasangan ya. Yang satu menjadi pendengar, yang satu menjadi pencerita. Silakan kalian atur siapa yang menjadi pendengar terlebih dahulu. Ya. Kalau bisa berbaris deh.
ini pendengar dulu, ini pencerita dulu, barisan sini. Ya, sama. Ini pendengar dulu, barisan sininya pencerita. Ya, ini pendengar, ini pencerita. Sama. Pendengar satu, pencerita satu, pendengar satu, pencerita satu. Oke? Oke ya, bisa ya, jelas ya. Tugasnya ngapain? Ya, silakan. Yang pencerita kalian ceritakan. Terserah mau perasaan kalian, mau masalah kalian. Tapi si pendengarnya tidak merespon apapun, sibuk dengan dunianya masing-masing. Entah itu main handphone, scroll medsos, ataupun ngobrol dengan teman sebelahnya. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, jadi ngomong aja kamu yang pencerita, silakan kamu ngobrol, tapi teman yang pendengarnya tidak merespon apapun. Boleh buka handphonenya untuk pura-pura acting scroll TikTok ataupun medsos, atau ngobrol dengan teman sebelahnya. Jelas ya instruksinya? Oke, ibu kasih waktu 1 menit. Sok, boleh dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, stop. Yang pencerita stop, pendengar juga stop. Ya, sekarang kebalikannya, gantian, tukeran. Ya, silakan yang tadi menjadi pendengar sekarang menjadi pencerita. Yang pencerita tadi menjadi pendengar. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Sekarang ibu mau minta refleksinya apa sih setelah kalian ngobrol dengan teman kalian tapi tidak didengarkan, tidak direspon. Kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Saya. Ya, apa? Saya merasa tidak didengar, tidak dihargai. Apa yang kamu rasa? Kesal. Kesel. Apalagi selain itu? Ya marah. Marah. Dicuekin. Karena dicuekin. Terus apa lagi? Udah itu aja. Ada lagi? Ya. Nah, apa yang kamu rasa? Kalau saya posisi itu saya dianggap sangat berharga. Gak berharga. Lagi. Tapi juga sangat menyenangkan. Dan saya udah berusaha di situ. Oke, tapi tidak direspon dengan baik. Ada lagi? Laki-laki? Apa perasaannya ketika kamu bercerita tapi tidak didengar, tidak direspon, ya, tidak dihargai oleh orang lain? Kira-kira apa sih yang membuat kamu istilahnya kok begini banget ya, saya cerita tapi kok tidak didengar? Kira-kira apa perasaannya yang muncul? Siapa yang mau mengungkapkan? Ya, apa, Ki? Enggak, saya udah cerita, udah bersemangat, terus gak didengar, terus sakit hati juga, kayak nggak dihargain. Oke, sakit hati kayak nggak dihargain tuh. Oke, ya. Kita balik lagi ke sini, ke materi tentang mengelola emosi. Ya. Nah, sudah. Sekarang balik lagi ke posisinya masing-masing. Tapi balikin aja nggak apa-apa. Tugasnya kita bikin peta emosi. Ya, ini ada 6 warna. Kuning, pink, oranye, hijau, dan biru. Ya, biru. Nah, nanti peta emosinya yang pertama yang pink ada happy, bahagia. Ya, bahagia itu apa? Senang kamu ya. Terus yang kedua kuning, sad, sedih. Ya. Jadi senang, sedih, kemudian tender. Apa tender? Hah? Angry, marah. Tender apa? Hah? Bingung, ya, kebingungan, ya. Kalian ambil sesuai perasaan kalian masing-masing, 1 orang 1 warna. Setelah itu tempelkan ke papan tulis di sini, ya. Mulai dari Yusuf. Ambil, mau yang mana? Berdiri sini. Yang mana? Happy. Silakan kamu pakai pulpennya buat gambar emot sesuai dengan warna yang kamu pilih. Ya, silakan ambil pulpennya masing-masing. Setelah itu tempel ke papan tulis. Rizky. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta
dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada 7 jurus guru BK hebat. Sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh guru BK saja, tapi semua guru harus punya kompetensi ini. Yang pertama ada kenali potensi. Ya, setiap orang punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, ya enggak? Nah, guru itu semuanya harus tahu kemampuan siswa itu apa sih kelebihannya dan kekurangannya. Yang kedua, kelola emosi yang hari ini Ibu sampaikan di kelas kalian. Bagaimana kamu memahami, mengenali, dan ya mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi daya juang. Semua orang hidup punya masalah, ya enggak? Ada yang terpuruk, ya, ada yang dia bisa bangkit. Nah, kalau resiliensi ini tumbuh dan berkembang, pemikirannya harus tumbuh, harus bisa bangkit dari keterpurukan, dari rasa trauma. Yang keempat, jaga konsistensi. Ya, kamu harus bisa menjaga konsistensi kehidupan kamu. Harus sering mengafirmasikan diri kamu, afirmasi kalimat-kalimat yang positif setiap harinya. Ya, yang kelima, jalin koneksi, menjalin hubungan dengan orang lain. Begitupun kolaborasi sama menata situasi. Ya, nah ini 7 jurus, tapi yang hanya 1 jurus yang akan Ibu sampaikan ke kalian tentang kelola emosi. Ya, nah apa aja materinya? Yang pertama, konsep sel dan kompetensi sel. Sel itu social emotional learning, pembelajaran sosial emosi. Ya, nah yang kedua, kompetensi self awareness dengan peta emosi, kesadaran diri. Saya marah, sadar nggak? Kenapa akarnya masalah itu muncul? Marahnya saya muncul itu kenapa, sadar nggak? Nah, ini self awareness dengan peta emosi. Nanti ada marah, ada senang, ya, ada sedih, ada jijik. Nah, nanti ini kita belajar tentang peta emosi. Kemudian yang keempat, kompetensi self management dengan will of choice and mindfulness. Ya. Yang terakhir, kompetensi decision making, membuat keputusan, ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya, tujuan pembelajarannya menerapkan guru BK membantu siswa atau peserta didik mengelola emosi dan stres akademik. Sering stres nggak dalam pembelajaran? Merasa jenuh, banyak tugas, ya. Terus udah gitu tugasnya deadline, terus apalagi misalnya nilainya harus besar, kalau nilainya kecil saya diomelin orang tua misalnya, ya. Nah, itu salah satunya tujuan pembelajaran hari ini, ya. Sampai tujuan? Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya kata Elias dan kawan-kawan, ya. Proses belajar sosial emotional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Kira-kira sudah bisa kalian lakukan belum? Kira-kira sudah bisa kalian lakukan belum dari definisi ini? Membangun relasi
dengan orang, belajar berempati, membuat keputusan dan bertanggung jawab. Sudah bisa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, ya. Nah, ini 5 kompetensi inti menurut Kasel. Ya, ada yang pertama adalah self awareness, kesadaran diri. Kenapa kamu bisa marah? Itu harus ada alasan. Gak mungkin kamu marah atau sedih atau kamu bahagia tanpa alasan. Ya enggak? Ya. Nah, itu kamu harus menyadari dulu. Ada apa sih? Saya kenapa kok hari ini bad mood? Saya marah kenapa hari ini? Saya bahagia kenapa hari ini? Pasti ada pemicunya. Ya. Yang kedua, self management. Manajemen di diri. Saya marah, tapi kalau saya meluapkan emosi saya, nggak akan selesai permasalahan tersebut. Nah, kamu harus bisa memanage diri kamu, mengatur. Gimana cara mengaturnya biar emosinya tidak membludak? Nah, nanti kita pelajari. Ya. Yang ketiga, ada social awareness. Kesadaran sosial. Manusia itu makhluk sosial, selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Makanya hubungan sosial kalian harus baik. Ya. Terus yang keempat ada relation skill. Kemampuan berhubungan dengan orang lain. Kalau hubungan kamu baik dengan orang, maka di lingkunganmu pun akan diterima dengan baik. Tapi kalau hubungan kamu jelek dengan orang, banyak konflik, banyak masalah. Akhirnya nanti kamu tidak disukai oleh orang lain. Yang terakhir adalah responsible decision making. Bagaimana kamu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kalau saya terus-terusan marah, melampiaskannya ke orang lain, maka apa yang akan terjadi? Nah, kamu harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, itu 5 kompetensi inti menurut Kasel. Ya, jelas sampai sini ya? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Jelas? Jelas. Oke. Itu ibaratnya otak kita adalah tangan kita di kepala, tapi ibu jarinya di dalam. Kenapa ibu jarinya di dalam? Karena dia adalah yang mengontrol perilaku, tindakan kalian. Kalau dia sudah terbuka semua jarinya, berarti tandanya sudah tidak bisa terkontrol emosinya. Itu yang berbahaya. Ya, jadi kenapa perlu self regulation? Mengendalikan diri dengan memahami otak. Name it, take it, namai dan kenali. Pegang kendali untuk dapat mengendalikan otak kita, kita harus menamai dan mengenalinya dengan baik. Karena kita yang bisa mengenali dan bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Terus selanjutnya, saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokorteks kita yang bekerja, bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil atau reptilian brain akan mengambil alih. Otak reptil ini modenya cuma 2, fight or flight, tempur atau kabur. Ya, ketika kamu punya masalah, kamu lebih milih kabur apa kamu maju terus? Nah, itu akan berpengaruh. Ya, pasti kalau orang yang emosinya tidak stabil atau apa, biasanya dia lebih gampang kabur, flight dibanding fight. Ya, nah ini juga berpengaruh karena ini tadi otak reptil ini modenya cuma 2, bisa fight atau flight, ya, tempur atau kabur. Nah ini yang sering terjadi pada anak remaja. Biasanya ketika dia punya masalah dia lebih seringnya kabur dibanding dia harus maju terus, tempur. Ya, kenapa? Dia belum bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hanya sekilas, yang penting untuk kesenangannya gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Jadi tadi ini sistem otak harus bisa mengendalikan dengan memahami otak kita. Ya, sampai sini ada yang bertanya dulu? Ada yang tanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, nih, jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown. Termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokorteks yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi tidak heran kalau kita marah-marah kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Ya enggak? Ya. Kalau kita marah-marah kita lagi emosi, boro-boro kita mau nolongin orang. Boro-boro ada rasa iba, rasa pengen bantu dia, kasihan, sedih ya. Udah nggak mandang itu.
Karena tadi otaknya udah seperti reptil terbuka semua, tidak bisa mengendalikan. Ya, ini istilahnya seperti ini. Ya, terus gimana caranya Bu kita bisa mengendalikan emosi kita? Dengan rumus tanya. Ya, rumus tanya. Yang pertama T-nya terima. Ya, sadari dan terima emosi atau dorongan yang sedang dirasa tanpa menghakimi diri sendiri. Menerima emosi ini merupakan langkah awal untuk mengendalikannya. Kalau lagi marah ya terima aja. Ya, habis terima ya udah terima dulu, nikmatin dulu tuh ya emosi yang kamu rasakan. Habis itu analisis, kenapa emosi saya hari ini begini. Nah, kamu harus pikirkan tuh permasalahannya apa sih? Ya, setelah itu pertimbangkan konsekuensinya, dampaknya apa dari tindakan yang kamu lakukan jika kamu emosi terus-menerus. Ya, selanjutnya niatkan. Tetap niat yang kuat untuk mengubah perilaku atau respon menjadi lebih positif. Apapun yang saya rasa hari ini, saya harus bisa mengendalikannya dan berperilaku positif. Ya. Kemudian yakini, percaya semua orang bisa mengendalikan dirinya dia sendiri. Kemudian miliki keyakinan akan memberikan motivasi untuk terus berlatih dan menguatkan diri. Yang terakhir, aksikan. Ambil tindakan nyata sesuai dengan niat dan keyakinan. Biasanya, nih, Ibu mau nanya, Azam, ya, ketika kamu marah, apa sih yang kamu lakukan biasanya? Ketika Azam marah, apa yang Azam lakukan biasanya? Kalau lagi marah, lagi kesel sama orang, apa yang Azam lakukan biasanya? Dimarah-marahin. Marah-marahin siapa? Orang lain? Oke. Jadi melampiaskannya kepada orang lain. Rasa marah dan kesal, Aska. Setelah itu apa lagi yang dilakukan? Mengenakan apa? Mendiamkan seseorang, menghindari berarti. Oke, apalagi selain itu? Enggak ngomong. Oke, sekarang Bima, apa yang kamu rasakan ketika kamu marah biasanya ngapain sih, Bim? Biasanya diam, apalagi? Diam terus? Ngedumel sendiri, ngegerutu, apalagi? Udah, oke. Sekarang, Malka, apa yang kamu lakukan biasanya ketika kamu marah? Biasanya kalau lagi marahnya udah marah banget, saya nangis. Nangis, apalagi? Terus? Tapi kalau marahnya baru yang biasa aja, saya diem karena saya butuh waktu buat meredain emosinya dulu. Oke, ya diam untuk meredakan emosinya terlebih dahulu. Oke, sekarang Aurel, apa yang kamu rasakan ketika kamu marah biasanya apa sih yang kamu lakukan? Ngediamin semua orang. Habis itu apa lagi? Bad mood. Kena ke semuanya kah pelampiasannya? Nggak semua, tapi pernah melampiaskan ke orang lain. Oke, dampaknya apa kalau kamu seperti itu? Orang lain juga kayak gak enak. Orang lain juga jadi nggak enak. Oke, ya. Jadi ini adalah rumus untuk kamu bisa mengendalikan emosi kamu dengan rumus tanya. Ya, terima, analisis, niatkan, yakini, dan aksikan. Ya, kalau kamu lagi marah, usahakan nih terapinya ngapain? Duduk, diam, tenang, tarik napas dalam-dalam, diamkan selama 10 detik, buang, hempaskan. Itu yang pertama, ya. Itu teknik mindfulness biasanya, ya. Setelah itu apalagi? Afirmasi positif dengan kalimat-kalimat positif. Supaya emosi atau perasaan yang negatif itu dengan kalimat-kalimat positif hilang dengan sendirinya. Ya, terus yang ketiga apalagi? Lakukan hal-hal positif yang kamu sukai. Ya, walaupun misal kamu punya masalah, ya tidak perlu dilampiaskan kepada orang lain. Tapi tadi kamu harus bisa menerima. Ini masalah saya, perasaan saya yang harus saya bisa terima dengan baik. Amati dasar masalah itu muncul karena apa, emosi itu muncul karena apa. Ya, selain itu niatkan kamu bisa mengendalikan emosi kamu yang hari ini marah, yang hari ini sedih.
saya bisa kok happy gitu ya, punya masalah di rumah, nyampe ke sekolah kan ketemu teman-teman yang istilahnya lucu-lucu, yang asik-asik. Akhirnya dia bisa berubah, mengubah perilaku yang tadinya moodnya nggak baik, ke sekolah jadi baik moodnya gitu ya. Yakini tadi semua orang punya masalah, tapi kita yang bisa mengendalikan. Ya, terakhir adalah aksikan. Punya masalah di rumah ya tidak usah dibawa ke sekolah. Kamu happy-happy aja di sekolah dengan teman-teman kamu. Nah, ini adalah rumus mengendalikan diri dengan rumus tanya. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Jelas. Nah, nih terakhir. Habis ini udah selesai. Responsible decision making. Jeda dan memilih tindakan. Ya. Memilih menyelesaikan masalah dengan keputusan dengan rasa tanggung jawab. Ya, saat ada kejadian yang membuat emosi kita marah, tadi yang dijelaskan, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari emosi marah tersebut. Suka begitu nggak, jujur? Ya. Nah, anak remaja biasanya itu, kalau kamu marah ya udah kamu langsung meluapkan, melampiaskan. Ya, tidak bisa mengontrol. Seringkali tindakan yang kita ambil malah berdampak buruk. Begitu nggak? Sehingga saat kita sadar, kadang kita menyesali tindakan tersebut. Betul? Untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Tadi seperti yang Malka lakukan. Diam dulu, pikirkan dulu biar tenang, baru ngambil keputusan. Ya. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Bisa berpikiran jernih. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Nah, itu yang bisa kamu lakukan saat ini. Terapinya apa? Duduk diam, tarik napas, buang selama kurang lebih 10 detik. Setelah itu berpikiran jernih, afirmasi positif. Nah, setelah kamu tenang, baru kamu bisa melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, itu sampai sini. Nah, sudah selesai. Sekarang mau ngapain lagi, Bu? Nah, sekarang kita balik lagi. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan? Apa yang kalian peroleh setelah kalian mempelajari materi tentang kelola emosi dari Ibu? Siapa yang bisa? Apa yang sudah kamu dapatkan dari materi tentang kelola emosi? Ya. Apa yang kamu bisa peroleh dari materi tentang kelola emosi? Ya, siapa yang mau mengungkapkan? Ayo, acungkan tangan. Nggak ada? Ibu tunjuk ya. Oke. Oke, Nafsa, mana Nafsa? Ya, Nafsa, apa yang kamu dapat setelah kamu menerima materi tentang kelola emosi dari Ibu? Bisa lebih mengenali emosi saya sendiri. Terus saya juga bisa lebih mengontrol emosi saya seperti yang dijelaskan tadi, tidak melampiaskan ke orang lain, lebih memilih mencari waktu sendiri dulu. Terus saya juga bisa lebih bijak lagi tentang emosi saya. Oke, ya, jadi bisa mengendalikan ya emosinya. Apa yang kamu rasakan hari ini, kamu harus bisa mengendalikannya dengan baik. Aplikasinya dalam kehidupan kamu sehari-hari? Karena saya tahu kalau misalnya pengelolaan itu sangat amat banyak dampaknya dari terutama dari lingkungan sosial maupun jangka panjang dari perusahaan kita. Saya harus juga lagi dalam membuat keputusan dampaknya. Kemudian saya juga harus bisa lebih mengontrol lebih baik lagi emosi saya mau dalam kondisi tertentu dengan senang. Oke, ya. Nah, jadi tadi terakhir. Nah, Malka, apa yang akan kamu lakukan mengaplikasikan ya setelah kamu mengetahui dan mempelajari materi tentang kelola emosi? Apa yang mau kamu lakukan ketika kamu marah, senang, sedih? Apa sih aplikasinya dalam kehidupan kamu sehari-hari? Pertama, karena saya udah tahu kalau misalnya pengelolaan emosi itu sangat amat banyak dampaknya dari kita terutama dari lingkungan sosial maupun ke jangka panjang dari perusahaan kita. Jadi saya akan lebih bijak lagi keputusan depannya. Kemudian saya juga harus bisa lebih mengontrol lebih baik lagi emosi saya mau dalam kondisi tertentu senang, sedih. Oke, ya. Nah, jadi
Tadi Ibu harapkan setelah kalian menerima materi dari Ibu tentang kelola emosi, kalian sudah satu, mengenali emosi, perasaan kalian masing-masing. Ya, baik itu senang, sedih, marah, kecewa, bahagia, ya. Nah, itu kalian sudah bisa mengenali dulu. Setelah mengenali, kalian bisa memahami. Kenapa emosi itu muncul? Kalian harus tahu akarnya. Ya, setelah memahami, apalagi kalian mampu mengendalikan emosi dengan rumus yang tadi, rumus tanya. Ya, supaya apa? Kalian bisa mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, minimal kalian bisa mengontrol emosi kalian sendiri agar bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini sampai sini. Ya, jelas ya sampai sini ya? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke, apa kek? Kan kita kan baru tahu ya tentang kelola emosi. Kalau misalnya saya sebagai siswa yang baru tahu cara mengelola emosi, terus saya juga mau ngajak teman saya untuk bisa, itu tuh mungkin nggak cukup biar kita sama-sama bisa mengelola. Oke, mungkin saja. Nah, balik lagi, dia harus tahu dulu, paham emosi itu apa sih. Biasanya kan usia kalian remaja lebih mengenal emosi itu adalah perasaan yang negatif. Ya, tadi marah, benci, sedih dan lain-lain, dendam, agresif dan lain-lain. Bahkan cinta pun sebenarnya emosi, itu perasaan-perasaan positif, bahagia, cinta, senang, ya itu. Nah, gimana caranya? Kamu harus samakan persepsi dulu dengan teman kamu, teman sebaya kamu, ya. Bisa menjadi tutor teman sebaya. Gimana caranya? Ya tadi harus samakan persepsi bahwa emosi itu tidak semuanya negatif. Ya, ada emosi yang juga positif. Nah, sebelum kamu mengajari teman kamu, misalnya memberikan pemahaman kepada teman kamu juga harus bisa belajar mengenali emosi kita dulu. Selain itu memahami, habis itu baru bisa mengendalikan. Nah, kadang kan kita, lu so tahu gitu misalnya ya, lu aja belum bisa mengontrol emosi, kok ngajarin orang misalnya. Nah, biasanya kan anak remaja begitu, lebih pakai egonya. Nah, kamu harus berikan pemahaman yang bisa masuk ke pemikirannya dia. Contoh realitanya hari-hari deh. Kalian suka berselisih pendapat nggak dengan teman? Suka kan? Ya, kadang si A pendapatnya begini, si B begini. Akhirnya nanti bersiteru tuh. Ya, bersiteru akhirnya pengen saling menang. Nah, itu gimana caranya? Kalau kamu sudah belajar tentang kelola emosi, harusnya kamu tahu bagaimana cara mengatasi itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu mengatasinya bagaimana, berarti kamu belum memahami konsep kelola emosi. Tadi, ya. Ada saling perbedaan pendapat antara si A dan si B, ya udah terima dulu. Tadi yang namanya orang isi kepalanya berbeda-beda, nggak semua sama. Terima dulu, jangan pakai emosi. Ya, setelah diterima, cari akarnya. Kenapa kok dia pemikirannya beda sih dengan saya? Amati tadi, ya dengan rumus tanya itu salah satunya amati. Kenapa dia berbeda pemikirannya? Nah, itu tadi karena Ibu bilang otak manusia itu berbeda-beda isinya. Ya, begitupun permasalahannya orang juga berbeda-beda. Maka harus samakan persepsinya dulu. Dan tujuannya apa? Nah, mau sama-sama nih supaya teman kita nggak cepet emosi, bentar-bentar kesenggol dikit, baper, nangis, atau marah misalnya. Ya, nonjok atau apalah segala macam. Nah, itu harus samakan persepsi. Bahwa semua orang, kalau apa-apa dengan emosi, tindakan kalian pun tidak akan baik. Karena apa? Sesaat, mengambil keputusannya sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ya, kamu marah, kamu pelampiasan ke orang lain. Ternyata orang lainnya nggak nerima, akhirnya nanti dendam. Nah, itu juga berbahaya. Makanya harus tadi bisa mengontrol. Pikirkan dulu, jeda dulu. Jangan diladenin. Kalau orang lagi marah, jangan diladenin. Kalau diladenin tadi, mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kamu orang marah, lagi nyap-nyap misalnya, kamu diem. Sit down, ya, diam, berhenti, mikir dulu sejenak, setelah itu baru mengambil keputusan. Nah, itu yang benar. Jangan diladenin. Ya, itu. Jelas ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang kelola emosi? Ya, apa dia? Ibu, tadi kan saya juga dengar dari teman-teman saya, kebanyakan mereka itu kalau misal lagi nggak mood atau lagi marah itu kan lebih kayak memilih ngediemin semua orang. Oke. Nah, kalau misal itu kan kalau kelola emosi itu kan dari diri saya sendiri. Kalau misal nih saya moodnya mungkin lagi baik, lagi bagus, nah terus saya ketemu kayak contohnya aja mungkin kayak Aura lagi marah, ngediemin semua orang gitu, ya kan? Nah, terus saya tuh mood saya lebih baik, Bu, tapi karena saya nggak tahu, saya ajak ngobrol dia. Nah, terus karena dia lagi gak mood, dia pun ngediemin saya. Nah, tapi kalau misal setelah saya tahu, oh dia lagi gak mood nih, nah terus saya memilih ngejauhin, tapi dia pun malah lebih jadi marah gitu loh, Bu, kalau saya jauhin. Terus lebih baik saya tetap coba
kelola emosi kayak yang sabar atau lebih milih kayak mending ya udah start dulu deh. Menghindar dulu. Oke. Lebih baik yang mana? Oke, tadi kan ada di kelola emosi ini ada empati ya. Belajar memahami orang lain. Ya, ada sama relation skill, kemampuan menjalin hubungan. Nah, tadi ada saatnya tadi Ibu tanya kan satu-satu. Rizky aja nggak tahu perasaannya si Yusuf. Yusuf juga nggak tahu perasaannya si Rizky. Nah, begitupun tadi Diva. Diva kan awalnya nggak tahu kalau Aurel punya masalah. Nah, itu tadi belajar empati. Tanya baik-baik ketika dia responnya kurang baik, misalnya ditanya, kamu kenapa kok hari ini kok lebih murung ya, atau kelihatan sedih atau apalah, kamu tanya dulu penyebabnya. Kalau misalnya dia hanya menjawab satu atau dua patah kata, berarti dia tidak mau menceritakan, tidak mau berbagi masalahnya kepada orang lain. Cukup kamu stop. Apalagi kalau misalnya dia sudah responnya marah misalnya ke kamu ya, sudah tidak perlu kamu lanjutkan. Karena mungkin dia butuh waktu tadi jeda. Ada jeda ketika dia harus menenangkan dirinya. Ada waktu ketika dia harus menenangkan dirinya. Maka berikan dia spare waktu. Setelah itu misalnya kamu kasih waktu berapa? 30 menit atau berapa hari misalnya. Ya, ajak ngomong kembali. Ya, jangan langsung frontal kamu jauhi. Karena tadi responnya dia misalnya langsung marah ketika kamu tanya. Nah, tetap harus butuh berikan waktu. Ya, kalau misalnya tadi kan kamu sudah bisa melihat dong, kalau misalnya responnya dia baik, berarti memang dia mungkin butuh didengar. Ada teman untuk yang mendengarkan, memberikan saran dan solusi. Tapi kalau responnya dia judes, ketus, atau malah marah-marah ke kamu, biarkan dia diberikan waktu dulu. Biar dia berpikir, biar dia tenang. Karena itu ada waktu yang dibutuhkan oleh orang lain ketika dia punya masalah untuk mengelola emosinya dia sendiri. Bahkan kadang dia pun kalau orang yang tidak bisa mengungkapkan, ya lebih banyak mendam, biasanya dia juga nggak tahu perasaannya dia hari ini. Nah, jadi makanya kamu pun harus bisa mengerti perasaan orang lain, belajar empati. Itu. Ya, jadi kalau kata Ibu tadi, kalau respon pertama ketika kamu tanya dia marah, kamu stop dulu. Ya, beri jeda. Kalau misalnya besoknya ditanya lagi masih marah, nah tanya lagi, misalnya kamu kenapa kok udah 2 hari misalnya diemin saya. Nah, itu kamu boleh berhak klarifikasi tanya. Setelah itu kalau dia menjauh berarti memang ada masalah dari dirinya mungkin yang tidak perlu orang tahu. Karena orang punya privasi masing-masing. Ya, jadi itu mungkin tekniknya caranya seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu otaknya orang lain isinya apa, perasaannya orang lain seperti apa. Walaupun itu teman dekat kita sendiri. Ya, kadang orang terlihat bahagia tapi nyatanya dalamnya ya banyak masalah tuh, rumit banget ya. Kelihatannya happy di sekolah, ternyata dalamnya tidak se-happy yang terlihat gitu. Nah, makanya kita harus belajar empati, berempati dengan orang lain. Ya, itu sampai sini. Ada lagi yang tanyakan? Tentang kelola emosi? Ya, Mbak Mut. Soalnya kan kita, misalkan ada nggak mau kita diemin aja biar dia punya waktu. Kayak kita diemin. Nah tadi, berarti rasa empati kamu juga tidak ada terhadap teman. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu jangan terlalu lama juga. Kenapa? Nanti membuat tidak nyaman, akhirnya tidak nyaman. Oh, kenapa awalnya saya memberi waktu nih jeda biar dia berpikiran jernih, biar dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tapi ternyata terlalu lama spare waktunya, sehingga nanti kamu merasa asing dengan temanmu itu. Nah, ini nanti terjadi konflik. Jangan terlalu lama juga. Jadi secara berkala aja. Hari ini misalnya kamu marah dengan Kesha misalnya, ya, kemudian kamu tanya, kamu kenapa sih kok hari ini berbeda gitu ya? Dia jawabnya ketus atau jawaban yang tertutup, tidak mau orang melanjutkan pertanyaan lagi. Ya, berarti udah kamu diemin dulu aja. Besoknya atau setengah jam kemudian setelah itu kamu lihat dia mulai happy nih. Kamu tanya lagi, oh berarti dia sedang ada masalah misalnya. Kalau dia mau cerita ke kamu, ya kamu silakan cerita ke dia, ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tertutup nggak mau berbagi cerita, ya udah biarkan dia dulu sampai dia tenang. Setelah itu baru kamu tanya lagi. Jangan terlalu lama juga, nanti kamu merasa asing. Oh kenapa kok tiba-tiba dia menjauhi gitu ya. Nah itu jadi harus ditanyakan dulu penyebabnya. Jadi jangan langsung kamu menjauh, akhirnya nanti tidak nyaman di diri kamu sendiri. Kok tiba-tiba dia menjauh ya, padahal saya memberikan waktu jeda buat dia berpikir jernih, dia tenang, dan mengambil keputusan sehingga dia mau berteman lagi dengan saya misalnya. Nah itu jangan terlalu lama juga. Jadi begitupun ketika kalian punya masalah nih dengan seseorang ya. Jadi tenang dulu ya, duduk tenang, pikirkan baik-baik, terima tadi tanya dengan rumus tanya itu, ya amati kenapa itu masalah itu muncul, perasaan itu muncul. Setelah kamu tenang, kamu duduk bareng, ya duduk bareng, menyelesaikan permasalahan tersebut.
Jangan pakai emosi tadi, karena kamu tadi udah belajar rumus tanya. Ya, terima, amati, ya, yakini. Nah, itu. Terus niatkan, yakini, dan aplikasikan. Jadi kamu harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jangan pakai egomu sendiri. Ya, nih sampai sini. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, jadi Ibu harapkan setelah menerima materi ini, mulai hari ini kalian sudah bisa mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi kalian dengan baik, dengan rumus tanya minimal tadi. Ya, berikan waktu jeda ketika kita sedang emosi. Ya, tarik napas tadi dalam-dalam 10 detik, habis itu hempaskan, berpikiran positif, afirmasi positif, habis itu baru kamu bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jangan ketika kamu emosi kamu mengambil keputusan, karena itu tidak akan maksimal. Ya, jelas ya? Udah ya? Oke, pembelajaran kita sampai sini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kehidupan kalian sekarang ataupun masa yang akan datang. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru tentang materi-materi BK yang lainnya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ada yang tertinggal? Itu di off dulu videonya.